ini. Ibu dengan ibu siapa? Bu Dina, Umur ibu berapa? 28 tahun, Pekerjaan ibu? ibu rumah tangga dok, Pendidikannya terakhir? SMA Alamatnya di mana ibu? di Dalung, Apakah ibu sudah menikah? sudah. Ibu ada keluhan apa datang ke klinik hari ini? Saya mau pasang IUD dok. Mau pasang IUD ini. Baik, selanjutnya ibu saya akan menanyakan terkait riwayat menstruasi ini. Ibu sebelumnya sudah pernah hamil? Sudah, Berapa kali ibu? 2 kali dok. Untuk kehamilan yang pertama, itu tahun berapa bu? Yang pertama tahun 2018, yang kedua Tahun? tahun 2021. Untuk umur kehamilannya apakah tepat waktu bulan semuanya? Cukup bulan? Ini 10 bulan saat lahir. Untuk cara persalinannya bagaimana itu? Normal dok semuanya. Normalnya persalinan normal bulannya. Kemudian tempat dan dibantu oleh siapa bu? Di rumah sakit dibantu sama dokter. Untuk kontrasepsi, apakah ibu pernah sebelumnya menggunakan kontrasepsi? Kan kondom aja sih. Kondom kapan ibu bisa menggunakan? Setelah anak pertama untuk menunda ya, nggak langsung anak ini. Berarti hanya kondom gitu, yang lainnya belum pernah. Belum. Untuk IUD sendiri merupakan alat kontrasepsi dalam rahim, di mana alat kontrasepsi ini berbentuk kecil, elastis dengan lengan yang terdiri dari kawat tembaga di sekitarnya yang dipasang di dalam rahim, sehingga nantinya akan memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kehamilan dan memiliki efektivitas yang tinggi. Cara kerjanya yakni mencegah terjadinya fertilisasi, di mana tembaga pada IUD ini akan menyebabkan reaksi inflamasi steril yang toksik untuk sperma, sehingga nantinya tidak akan mampu untuk melakukan fertilisasi. Ada beberapa keuntungan yang dimiliki oleh alat kontrasepsi IUD ini, yakni yang pertama, efektivitasnya sangat tinggi, mencapai 99,2 sampai 99,4% dan sangat tinggi, di mana juga memiliki efektivitas yang dapat digunakan langsung setelah pemasangan. Kemudian ini merupakan metode jangka panjang yang dapat bertahan 5-10 tahun. Kemudian juga metode AKDR atau IUD ini juga tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh terhadap hormonal, sehingga nantinya tidak berpengaruh pada kualitas ASI dan volume ASI ibu. Kemudian untuk keterbatasan dari IUD ini juga tidak baik digunakan pada perempuan yang memiliki penyakit menular seksual maupun perempuan yang sering bergonta-ganti pasangan. IUD ini juga mungkin nantinya lepas dari uterus ibu, sehingga harus selalu memeriksa posisi benang AKDR dari waktu ke waktu. Selanjutnya untuk efek samping dari IUD ini adalah nantinya pada 3 bulan pertama mungkin terjadi perubahan siklus haid, dan juga haid akan lebih lama dan lebih banyak dan terjadi nyeri saat haid, sehingga nantinya jika ibu mengalami hal-hal tersebut bisa memeriksakan ke bidan atau dokter terdekat nantinya. Setelah penjelasan tadi, apakah ibu sudah paham tentang IUD ini? Sudah ada. Apakah ibu tetap ingin memasang IUD? Tetap. Dari suami ibu apakah sudah setuju? Setuju. Sebelum melakukan pemasangan IUD ini, ibu dipersilakan untuk mengosongkan kemih terlebih dahulu ke kamar mandi dan menuju ke bed nantinya ibu. Oke. Sebelum melakukan pemasangan IUD, kita akan melakukan pemeriksaan abdomen terlebih dahulu. Namun sebelumnya, pasien diminta untuk mengosongkan kandung kemih terlebih dahulu, kemudian diminta untuk berbaring pada posisi terlentang di bed pemeriksaan. Sementara pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan sudah melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Ibu, saya mohon untuk sedikit diangkat nih bajunya biar agar perutnya sedikit lebih terlihat oleh pemeriksa. Pemeriksaan abdomen dimulai dengan melakukan pemeriksaan inspeksi terlebih dahulu untuk melihat apakah ada pembesaran abdomen, luka, jaringan parut ataupun luka bekas operasi, serta dari kondisi kulit dilihat apakah ada hiperpigmentasi dan tanda-tanda peradangan. Baik, dari hasil inspeksi tidak didapatkan adanya pembesaran abdomen, luka, jaringan parut ataupun luka bekas operasi, serta dari kondisi kulit juga terlihat dalam batas normal. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan palpasi. Jadi sebelumnya ibu silakan menekukkan kaki terlebih dahulu. Baik, kita akan melihat apakah ada defense muskular, nyeri tekan, teraba tumor atau yang lainnya. Jadi ibu kalau misalkan saya tekan nanti, kalau ada yang rasanya nyeri silakan dibilang ya bu ya. Baik dok. Saya akan mulai bu ya. Nyeri bu? Udah.
Baik, dari hasil palpasi tidak ditemukan nyeri di vas muskular, nyeri tekan, terabat tumor ataupun yang lainnya. Sebelum melakukan pemasangan IUD, kita akan melakukan pemeriksaan inspekulu dan juga pemeriksaan dalam pada vagina pasien terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sudah melakukan cuci tangan prosedural dan juga telah menggunakan APD. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada handscoon, kemudian ada IUD, klem ovum, kemudian ada sonde, tenakulum, gunting, pinset, bengkok, kapas, kasa, povidon iodin, gel lubrikan, spekulum cocol bebek, dan juga larutan klorin, serta deus steril. Pertama kita akan melakukan desinfeksi terlebih dahulu pada bagian vulva, dimulai pada vulva bagian kiri menggunakan kapas sublimat atau kapas cebok. Kita akan menggunakan satu kapas pada masing-masing bagian dari arah atas ke bawah sebanyak 1 kali. Kita akan bersihkan ya Bu. Kapas selanjutnya akan dibuang dan dilakukan pembersihan pada vulva bagian kanan dan juga tengah dengan cara yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan deus steril terlebih dahulu pada ibu sebelum melakukan pemeriksaan inspekulu. Setelah deus steril terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan spekulum, di mana spekulum akan dipasang dalam posisi tertutup dan telah dilapisi dengan gel lubrikan. Spekulum akan dipasang terlebih dahulu dalam posisi miring atau oblik. Ibu akan saya masukkan Bu ya, agak ditahan sedikit. Setelah masuk, kemudian kita akan putar spekulum hingga posisi spekulum mendatar. Dan kemudian kita akan buka spekulum hingga porsio terlihat. Selanjutnya kita akan kunci spekulum dan pastikan bahwa OUE dan porsio sudah terlihat. Baik, OUE dan porsio telah terlihat. Selanjutnya kita evaluasi apakah ada tanda-tanda infeksi, benjolan, massa, ataupun apakah ada discharge seperti fluor ataupun fluxus. Selanjutnya kita akan melakukan pembersihan atau desinfeksi bagian dalam dari vagina menggunakan kasa steril dan juga klem ovum. Sebelumnya kasa steril ini telah diberikan povidon iodin terlebih dahulu. Baik, akan saya masukkan ya Bu. Kita evaluasi kasa. Selanjutnya kasa kita buang dan alat kita letakkan pada larutan klorin 0,5%. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan tenakulum untuk menjepit porsio pada arah jam 11 untuk menjepit cervix. Bu, akan saya masukkan ya Bu. Baik, porsio cervix sudah terjepit. Kemudian kita akan memasukkan sonde untuk mengukur kedalaman cervix, kedalaman uterus, dan juga untuk melihat posisi dari uterus itu sendiri atau arah dari uterus itu sendiri. Saya masukkan sonde secara perlahan. Selanjutnya kita letakkan tangan kiri kita di bagian fundus untuk menilai apakah porsio sudah masuk ke dalam uterus atau belum. Baik, sudah masuk. Selanjutnya, apabila sudah didapatkan adanya tahanan, kita lakukan gerakan mutar pada sonde untuk mengukur arah dari cervix ini uterus ini sendiri, apakah antefleksi ataupun retrofleksi. Baik, setelah itu kita akan mengeluarkan sonde, dan untuk melihat kedalaman dari uterus kita lihat lendir pada bagian sonde ini, dan di sini didapatkan ada ukuran uterus, kedalamannya adalah 7 cm. Selanjutnya kita akan meletakkan alat kembali pada larutan klorin 0,5%. Selanjutnya kita akan melepas tenakulum dan juga spekulum, dan selanjutnya akan diletakkan pada larutan klorin 0,5%. Spekulum, kita akan melepas spekulum
dengan cara membuka kunci terlebih dahulu, menutup spekulum, dan kita miringkan, kemudian baru kita lepas. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan dalam, yaitu pemeriksaan vaginal 2C. Pertama, saya akan melakukan meletakkan tangan kiri saya di daerah fundus, kemudian tangan kanan saya akan saya masukkan ke bagian vagina ibu. Ibu agak tahan sedikit ya. Selanjutnya kita evaluasi apakah ada benjolan, massa, ataupun nyeri goyang pada porsio pasien. Selanjutnya kita keluarkan tangan kita dan kita nilai pada handscoon apakah terdapat adanya darah, putihan, ataupun lendir di handscoon kita. Baik, pemeriksaan sudah selesai, selanjutnya kita buang sarung tangan pada larutan klorin 0,5%. Baik, selanjutnya saya akan melakukan persiapan pada alat IUD. Dipastikan IUD steril dan tanggal kadaluarsa tidak lewat dari tanggal pada kemasan. Baik, selanjutnya saya akan menaruh IUD di bidang datar, lalu akan membuka bungkus IUD. Baik, selanjutnya dengan tangan kanan saya akan memasukkan tabung pendorong ke dalam tabung inserter. Lalu memastikan tabung pendorong steril dan tidak tersentuh oleh benda asing. Selanjutnya, dengan tangan kiri saya akan memegang lengan IUD, lalu mendorong tabung inserter sampai pangkal lengan, dan tangan kiri akan melipat lengan IUD. Setelah itu, tabung inserter diputar dan ditarik untuk dilepaskan, lalu diangkat dan lengan IUD dimasukkan ke tabung inserter. Lengan IUD sudah masuk ke dalam tabung inserter. Selanjutnya memastikan cincin biru ini sudah searah dengan lengan IUD, lalu ukurannya sudah sesuai dengan panjang uterus. Baik, selanjutnya saya akan memasang IUD pada pasien. Spekulum sudah terpasang pada vagina pasien, lalu saya akan melakukan pemasukan alat IUD yang saya sudah pastikan ukurannya sesuai dengan uterus pasien. Lalu saya akan memasukkan IUD secara perlahan-lahan hingga cincin biru berada pada serviks pasien. Lalu apabila sudah, saya akan mendorong flanger untuk melepaskan lengan IUD hingga terlepas dan terdapat tahanan dari fundus. Selanjutnya saya akan mengeluarkan tabung pendorong dan flanger secara withdrawal. Selanjutnya saya akan memotong benang IUD sepanjang 1-2 cm di bawah serviks. Baik, pemasangan IUD sudah selesai dilakukan. Baik Ibu, untuk pemasangan IUD-nya sudah selesai. Jadi sekarang saya akan memberitahu Ibu beberapa hal yang Ibu perlu perhatikan setelah pemasangan IUD ini. Jadi nanti setelah pemasangan IUD, 3-6 bulan ke depan kemungkinan akan terjadi haid Ibu yang lebih memanjang. Dan juga mungkin nanti darah haidnya lebih banyak dan terjadi nyeri yang Ibu rasakan. Jadi nanti saya akan memberikan obat penghilang nyeri. Jika Ibu merasakan nyeri, bisa minum obat tersebut. Dan kemungkinan juga selama siklus antara menstruasi juga kemungkinan ada keluar flek-flek kemerahan, dan itu hal yang wajar mungkin terjadi nanti ketika dilakukan pemasangan IUD ini. Jika terjadi efek samping lain nantinya, Ibu bisa melakukan pemeriksaan ke bidan maupun ke dokter terdekat. Dan juga untuk IUD ini juga perlu Ibu cek benangnya secara teratur. Dan jika Ibu merasa
benang IUD tidak ada atau IUD tidak ada pada rahim ibu bisa memeriksakan kembali ke dokter atau bidan terdekat. Kemudian juga IUD ini dapat bertahan efektivitasnya untuk mencegah kehamilan hingga 5-10 tahun. Jadi jika ada rentangan tersebut, ibu bisa melakukan kontrol kembali. Apakah ada pertanyaan kembali, Bu? Tidak, Dok. Baik, jika tidak ada, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Terima kasih.